Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali dengan saya Samsul Hadi di Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini kita masuk ke lab 12, yaitu tentang state management, diff, check mode, dan idempotency. Jadi sebelum kita masuk ke exercise, di sini ada pre-exercise di mana kita harus memastikan file inventory.yaml terdapat group switch dan router. Terus kita menambahkan subswitch yang berisi S1 dan juga S2, artinya switch 1 dan juga S2. Lalu menjalankan modul ping melalui Ansible untuk grup AL. Jadi pertama kita cek dulu buat filenya, inventory. Nah, di sini sudah ada subswitch karena saya sudah pernah membuatnya, sudah melakukannya. Untuk keterangannya, jadi AL ini adalah sebuah grup ya, dimana dibungkus ataupun grup besarnya itu AL, di dalamnya ada children, lalu ada switch, dimana switch ini itu adalah grup yang isinya perangkat switch ya, perangkat switch. Lalu ada grup satu lagi namanya router, isinya dia perangkat router. Nah, di sini ada subswitch ya. Subswitch itu adalah grup di dalam grup atau turunan dari grup switchnya yang isinya cuma S1 sama S2. Jadi konfigurasi yang di sini itu menyesuaikan dengan konfigurasi yang ada di sini nih, seperti user, terus password, terus IP gitu. Lalu kita memastikan untuk koneksinya, yaitu melakukan ping. Ping playbook. Oh, Ansible min playbook min i inventory al min m ping. Skip tegas, syntax error inventory. Coba kita cek dulu untuk perintah pingnya, ada yang salah mungkin ya. Kita cek di minggu 11. Untuk melakukan ping itu Ansible, kita nggak pakai playbook berarti kan. Ya ada yang salah berarti. Clear Ansible min i inventory a min m ping. Tunggu. Kita coba pasingan ping. Lalu setelah ping terakhir, kita buat playbook at VLAN yang membuat yang menambahkan VLAN pada subswitch ya. Subswitch itu berarti yang tadi switch 1 sama switch 2, untuk menambahkan VLAN 400 dengan nama mgmt. Nah, ini artinya sudah terkonek ya, sudah pingpong, artinya device sudah saling terhubung. Bisa clear, kita ls. Nah, di sini ada file yang sudah saya buat dari hasil praktek ya, yaitu VLAN at YAML. Kita bisa cek dulu cat VLAN at YAML. Jadi isinya seperti ini, dimana dia itu ini nanti kita edit ya, berarti clear nano VLAN. Nah,
kita kan tadi di sini harusnya sub switch ya, berarti sininya kita kasih sub switchnya. Berarti konfigurasi playbook ini dia merujuk pada grup yang bernama sub switch yang isinya ada switch 1 sama switch 2, yaitu dia melakukan konfigurasi VLAN dengan nama masuk ke untuk konfigurasi VLAN 400 dan memberi nama. Di sini dia berbasis cisco.ios untuk perangkatnya, lalu kita pakai ios config ya, ios_config untuk ininya. Perintah ini dijalankan di mode konfigurasi global ya. Jadi pertama dia masuk ke mode enable-nya, lalu dia ke mode config atau konfigur terminal, lalu dia meng-create VLAN 400. Nah, di sini ada parents, di mana parents itu dia itu memberikan akses atau memberitahu bahwa ketika kita masuk ke kita meng-create atau membuat sebuah VLAN 400, maka dia akan masuk ke mode if config-nya atau masuk ke VLAN 400-nya. Lalu dilanjutkan dengan perintah memberi nama, yaitu name management. Setelah itu save when modify. Nah, ini bisa kita save, lalu kita exit, kita clear, kita coba running ansible p admin playbook inventory.yaml min i inventory.yaml terus VLAN _yaml. Nah, di sini ceng ini menandakan bahwa ada perubahan yang dikirim atau ada konfigurasi yang diterapkan oleh Ansible. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu pada output apakah task add VLAN 400 menghasilkan cengit ya, cengit 1 atau cengit dia menghasilkan 1. Jelaskan berdasarkan kondisi aktual switch sebelum perubahan. Jadi sebelum perubahan switch 1 itu dia nggak punya yang namanya VLAN 400. Jadi ketika di running playbook ini dia sekarang memiliki VLAN 400, ditandakan dengan adanya ceng 1 yang artinya ada konfigurasi yang diterapkan pada perangkat. Pilih salah satu perangkat switch, apakah muncul pesan div, tuliskan teks div yang muncul. Jadi untuk teks div itu dia tidak muncul karena pertama kita bisa ada beberapa potensi ya kenapa dia tidak muncul. Pertama itu karena kita tidak menyertakan di perintah atau di command line-nya, yaitu min div ya, kita tidak melakukan itu. Lalu yang kedua juga ada kemungkinan dari modul ataupun lab yang saya gunakan tidak mendukung, atau Nepal yang saya gunakan tidak mendukung atau kurang support untuk div menampilkan outputnya gitu. Periksa running config apakah VLAN 400 sudah muncul. Bagaimana membuktikan jika VLAN 400 berhasil? Oke. Karena di sini tampilan outputnya seperti ini, kita tidak tahu apakah memang ini benar atau ada kesalahan dari si playbooknya. Jadi saya akan mencoba masuk lewat SSH untuk switch 1 ya. Nah, ini jadi switch 1. Kita coba show run. Nah, di sini sudah ada VLAN 400, artinya dari playbook sudah running sesuai apa yang kita inginkan gitu. Kita bisa keluar. Yang kedua, sesudah menjalankan cek mode plus div mode, update VLAN.yaml, ubah hostnya menjadi group switch, jalankan playbook VLAN.yaml dengan cek mode seperti ini ya, cek mode seperti ini, jalankan playbook dengan
kita coba jalankan. Pertama kita rubah dulu untuk file playbooknya. Aduh, sorry. Di sini hostnya kita rubah ke sheet. Lalu coba kita running ansible min playbook min i inventory VLAN add min check min div. Pada device yang belum memiliki VLAN 400, bagaimana isi div-nya? Tunjukkan beberapa baris div tersebut. Pada device yang sudah memiliki VLAN 400, bagaimana div-nya? Apakah isinya berbeda dibanding device yang belum punya? Berdasarkan hasil Anda sendiri, jelaskan apa yang membedakan check mode dengan normal mode. Nah, kalau dari sini pertama kesimpulannya div tidak muncul walaupun kita sudah melakukan atau memberikan command line untuk memberikan perintah pada div ya, untuk dia itu mengeluarkan output gitu, command line untuk divnya, tetapi dia tetap tidak mengeluarkan output. Artinya mungkin ada kemungkinan lab atau pinet yang saya gunakan ini tidak support ya, entah itu ada di bagian napalnya ataupun ada di bagian interface atau yang lainnya. Tetapi playbook berhasil di running dan hasilnya seperti ini. Lalu untuk perbandingan ya, perbandingan antara VLAN yang antara device yang sudah memiliki VLAN 400 dengan device yang belum memiliki VLAN 400 seperti ini nih. Dia ketika sudah memiliki VLAN 400 maka dia oke, artinya tidak ada perubahan, dan ketika belum mempunyai VLAN 400 itu dia memberikan file atau memberikan pemberitahuan ceng 1, artinya si perangkat belum memiliki konfigurasi yang kita deklarasikan. Berdasarkan hasil Anda sendiri, jelaskan apa yang membedakan check mode dengan normal mode. Jadi kalau check mode itu dia hanya melakukan pengecekan tanpa ada perubahan yang dikirim. Harusnya bagaimana kita membedakannya, karena ini kan baru awal running nih, apakah di running kedua kalinya dia akan berubah atau sama seperti ini. Nah, kalau check mode itu harusnya mau di running berapa kali pun dia hasilnya akan tetap sama. Kenapa? Karena dia tidak memberikan konfigurasi atau tidak menerapkan konfigurasi, tapi hanya mengecek apakah device ini sudah memiliki konfigurasi yang sama yang dideklarasikan. Kalau belum, dia tidak akan menerapkan, tetapi hanya mengeceknya saja. Maka akan memberikan pemberitahuan bahwa ini belum diterapkan untuk konfigurasi yang dideklarasikan. Jadi kita coba lagi untuk running kedua kalinya. Jika hasilnya sama, berarti mode check itu dia tidak memberikan perubahan atau tidak menerapkan perubahan. Lalu kita coba running untuk mode normalnya. Nih, hasilnya sama ya dari hasil running yang pertama, yaitu tetap muncul file change ya, file change-nya tetap muncul atau pemberitahuan change ini tetap muncul, artinya tidak ada device belum dikonfigurasi sesuai apa yang dideklarasikan. Ini mau di running berapa kali pun hasilnya tetap sama. Nah, kita masuk ke exercise 3. Jalankan lagi playbook VLAN.yaml untuk kedua kalinya dengan normal mode. Nah, di sini kita akan melihat perbandingannya. Kita merunningnya dengan normal mode.
ansible min playbook min I inventory VLAN. Ini kita coba running menggunakan mode normal mode. Apakah pada round kedua muncul chain 1 atau chain 2? Tuliskan buktinya. Oke. Jadi pada normal mode ini kita coba running untuk 2 kali. Pertama dia seperti apa dan yang kedua dia seperti apa. Nah, untuk running pertama di normal mode kita bisa melihat ya bahwasannya playbook itu menerapkan konfigurasi yang dideklarasikan pada perangkat, sama seperti dalam cek mode. Tetapi karena di sini kita tidak tahu hasil dari running yang kedua kalinya apakah dia akan tetap seperti ini atau tidak, maka kita coba running untuk kedua kalinya. Di sini kita bisa lihat ya, untuk sheet 1 dan sheet 2 itu masih hijau atau oke, dan sheet 3 sampai sheet 5 itu dia kuning, dia memiliki fail chain. Nah, untuk running kedua kalinya kita bisa lihat ya bahwasanya tidak ada yang memiliki chain 1, semua oke, yang menandakan bahwa tidak ada konfigurasi lagi yang diterapkan. Atau si Ansible dia itu sudah mengecek bahwasanya device itu sudah sesuai, show runningnya dia sudah sesuai dengan apa yang kita deklarasikan. Mengapa pada round kedua tidak ada perubahan? Gunakan hasil div dan output untuk mendukung jawaban. Lagi-lagi tentang div, jadi divnya kita tidak mendapatkan output dari divnya, tetapi kita bisa melihat perbandingannya ya tadi ya, dimana untuk run pertama dia menampilkan device mana yang sudah sesuai konfigurasinya dengan apa yang kita deklarasikan, dan device mana yang belum sesuai, dan dia langsung menerapkan atau menerapkan konfigurasi yang kita deklarasikan pada device tersebut. Lalu ditandai dengan oke pada device yang sudah sesuai, dan ditandai dengan chain sama dengan 1, artinya ada perubahan pada device tersebut. Nah, untuk running yang kedua itu menandakan oke semua, artinya pada semua device konfigurasi sudah sesuai dengan apa yang dideklarasikan pada Ansible atau pada playbook. Dari hasil praktikum Anda sendiri, jelaskan dengan kata-kata Anda apa itu idempotensi dan konteks Ansible. Jadi idempotensi, pertama Ansible dulu ya. Idempotensi. Idempotensi itu proses pengecekan, mungkin ya proses pengecekan di mana si Ansible, si playbook itu sebelum dia menerapkan konfigurasi yang kita deklarasikan, dia melakukan namanya pengecekan gitu, dimana dia cek semua device yang akan dikonfigurasi dengan perintah show run mungkin, sehingga ketika pada device tersebut konfigurasi sudah sama persis dengan apa yang ada di deklarasi Ansible atau apa yang kita inginkan, apa yang kita perintahkan, maka si playbook ini tidak akan memberikan konfigurasi tambahan. Dia hanya ibaratnya memberikan kita pemberitahuan bahwasanya device ini sudah sesuai dengan apa yang kamu inginkan, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu kita masuk ke konfigurasi interface dengan parents ya, buat playbook interface _config.yaml. Di sini konfigurasi interface switch, kita di sini konfigurasi interface 1 deskripsi. Nah, jadi di kali ini
kita coba buat satu file interface underscore config.yaml yang isinya dia itu mengkonfigurasi deskripsi pada dia memberikan deskripsi link to R1 pada interface 0/1 gitu. Ini no shutdown ya, jadi dia tidak memberikan IP tapi hanya memberikan deskripsi pada interface tersebut. Nah di situ itu saya sudah punya filenya itu interface config.yaml. Nah di sini set description and enable interface. Jadi pertama dia enable interface-nya atau membuat interface-nya up ya. Lalu ya lagi-lagi kita menggunakan banners. Kenapa? Karena agar si Ansible ini dia masuk ke if config atau ke konfigurasi pada interface-nya. Di dalam interface internet 0/1 dia memberikan deskripsi link to R1, artinya port ini yang terhubung ke router 1. Lalu no shutdown ini diterapkan di semua host, artinya semua host di host group suite ya, artinya semua suite dari suite 1 sampai suite 6. Kita coba running. Mungkin saya sudah pernah melakukan running untuk file ini, cuman tidak apa-apa, kita coba lagi. Inventory.yaml interface underscore config.yaml. Nah di sini juga kita akan melakukan tes apa itu potensi ya. Kita kan nggak tahu nih apakah saya sudah pernah meraninya atau belum. Seingat saya sudah, tetapi tidak tahu apakah ada perubahan setelah saya running atau gimana. Jadi di sini ide potensi bermain. Kayak dia akan melakukan pengecekan dulu sebelum konfigurasi diterapkan pada device. Nah ini oke, berarti si Ansible berhasil menerapkan pada device yang ada yang terhubung gitu, yang dideklarasikan. Kita coba cek salah satu mungkin ya. Kita akan coba cek salah satu gitu ya. SSH cari Samsung at 192.168.1.10 Python Soran. Nah, di sini kita sudah konfigurasi, di sini ada ya, berarti konfigurasi sukses terkirim, sukses diterapkan. Lalu setelah itu bagaimana perilaku Ansible ketika konfigurasi menggunakan parents dibandingin tanpa parents. Jadi kalau misalnya kita pakai parents, Ansible tuh tahu gitu, kayak ini nih, asconfig parents interface Ethernet 0/1, artinya Ansible itu akan pertama di ininya di command line globalnya itu dia akan konfigur terminal, dia masuk ke interface Ethernet 1 dan masuk ke mode interface Ethernet 1 itu, masuk ke mode itu. Jadi ketika ada perubahan, nah yang dirubah hanya yang ada di dalam ya, hanya yang ada di dalam interface tersebut gitu. Artinya ibaratnya kita masuklah ke interface-nya gitu lah, kita config di dalam interface-nya. Tetapi kalau misalnya tanpa parents, dia bakal nggak ngebaca itu, dia akan ngebaca bahwa dimanapun kita berada itu adalah command line global gitu. Jadi perintahnya perintah global, dan itu membuat Ansible itu kadang gagal running ataupun error ya. Berdasarkan hasil cek mode dan div pada file, jelaskan apa yang dimaksud state management. State management itu dia tuh kayak nentuin gitu ya, kayak memanage lah, memanage state-nya awalnya, kayak
dia tuh harus dari mana gitu, hostnya konfigurasi apa, terus hostnya siapa, terus interface kita masuk interface mana, terus konfigurasi apa, memanage state-nya gitu, step-stepnya gitu. Lalu dengan merujuk output Anda, jelaskan bagaimana Ansible memutuskan apakah sesuatu harus berubah atau tidak. Nah, itu dia menggunakan yang saya katakan tadi ya, dia itu kayak memutuskan ada perubahan atau tidaknya itu dia melakukan yang namanya pengecekan tadi itu. Dia masuk dulu, dia run dulu mungkin di dalamnya, ketika sudah selesai dia cek apakah perubahannya sama atau tidak dengan dideklarasikan. Ketika sama berarti tidak ada perubahan, ketika tidak sama berarti harus ada perubahan. Gunakan contoh di device Anda. Apa perbedaan perilaku Ansible antara menjalankan playbook pertama kali, menjalankan playbook kedua kali, jadi kalau menjalankan playbook pertama kali dia akan mengecek dan menerapkan perubahan secara langsung. Menjalankan playbook dua kali dia akan mengecek dan tidak akan melakukan perubahan karena perubahan sudah dilakukan di pertama. Jadi Ansible ini aman ya, kalau kita running bolak-balik juga aman dia, karena dia tidak akan memberikan perubahan yang sama ketika sudah ada config atau perubahan pada device tersebut. Menjalankan playbook dalam check mode itu artinya dia hanya mengecek apakah sudah sama atau belum. Kalau belum, dia akan memberikan output belum sama tetapi tidak menerapkan konfigurasi. Kalau sudah, dia akan memberikan output sudah sama dan dia juga tidak akan menerapkan konfigurasi. Apa manfaat diff dalam deploy konfigurasi jaringan? Jelaskan berdasarkan pengalaman praktikum. Jadi di praktikum saya sendiri, saya tidak mendapatkan output diff pada praktikum kali ini, karena mungkin modul yang digunakan atau pihak yang digunakan ada keterbatasan atau tidak support dengan diffnya. Untuk manfaat diffnya itu sangat penting. Kenapa? Karena dia seperti komen pada script ya, yang memberitahu kita bahwa ada perubahan di bagian mana dan awalnya seperti apa lalu menjadi apa. Nah, itu salah satu hal yang mungkin bisa dibilang biasa aja tetapi itu termasuk penting. Kenapa? Karena agar si admin tuh tahu, oh bagian sini yang dirubah sebelumnya seperti ini dan sekarang menjadi seperti ini gitu. Jadi mungkin cukup sekian video saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.